Ya, balik lagi sama saya, Aca. Kali ini saya mau sharing terkait pengalaman SKB karena waktu itu pernah ada yang nanya di komen. Saya kan sering beberapa kali bikin video tentang SKB. Terus ada yang nanya, sebenarnya saya pernah ngalamin SKB apa enggak? Gitu, jangan-jangan cuma sotoy doang nih, Aca bikin video tentang SKB, CPNS gitu. Jadi mungkin saya cerita sedikit backgroundnya. Saya udah pernah ngalamin SKB tentunya karena saya adalah CPNS tahun 2014. Nah, ini mungkin udah agak lama ya, angkatan lama lah saya gitu. Tapi yang namanya SKB nggak terlalu banyak berubah lah gitu. Mungkin sekarang karena pandemi jadi sistemnya sebagian besar lewat daring, paling itu kan bedanya. Selebihnya sih nggak terlalu banyak perbedaan gitu. Nah, di tahun 2014 itu untuk proses SKB-nya, saya itu formasinya itu adalah analis kebijakan. Jadi di video ini saya hanya akan sharing pengalaman terkait dengan SKB analis kebijakan gitu. Karena kalau misalnya ditanya terkait dengan SKB yang lain realnya seperti apa, ya nggak tahu gitu. Saya bisa sharing pengalaman-pengalaman saya hanya ketika saya menjalani SKB di formasi yang saya duduki sekarang. Seperti itu. Jadi SKB waktu pas di zaman saya di 2014 ini seharian nih SKB-nya, ini 1 hari full gitu. 1 hari full itu lama karena dia psikotes gitu kan. Dia ada psikotesnya biasa lah, yang gambar pohon, yang gambar orang, terus ada menjawab pertanyaan, ya banyak gitulah pokoknya. Terus ada yang apa sih namanya, Kreplin atau apa ya, pokoknya yang kita ngitung cepat di kertas yang gede itu, tes koran itu. Terus kemudian apa lagi ya, psikotes tuh ya, pokoknya rangkaian psikotes pada umumnya lah gitu. Kemudian ada juga wawancara gitu. Nah, wawancara ini dia ada 2, ada wawancara sama psikolog, ada wawancara sama user. Kalau wawancara sama psikolog ini dia adalah kelanjutan dari psikotesnya kayak gitu. Sedangkan wawancara user ini kita diwawancarai oleh pejabat-pejabat di instansi yang kita lamar, seperti itu. Saya adalah CPNS tahun 2014 di salah satu instansi pemerintah pusat, di salah satu kementerian lah intinya. Nah, selain wawancara kita juga ada tes bidang gitu, bidang terkait dengan jabatan yang kita lamar, tes bidang gitu ya. Karena saya ngelamarnya analis kebijakan, ya tes bidang saya pastinya tentang jabatan fungsional analis kebijakan gitu. Yang ini dasar hukumnya ada di Permenpan gitu kan, Permenpan RB nomor 45 tahun 2013 gitu. Nah, ya pokoknya intinya tes bidang ini untuk melihat apakah kita mempunyai kompetensi yang memang dipersyaratkan gitu ya, mempunyai kompetensi untuk bisa mengerjakan butir-butir kegiatan yang ada di Permenpan pembentukan JF-nya kayak gitu.
selain tadi 3 ini ya, psikotes, wawancara, kemudian terkait dengan tes bidang berdasarkan jabatan, mungkin yang agak ngebedain dengan zaman saya dulu, sekarang ada beberapa jabatan atau beberapa instansi yang langsung mengadakan tes TOEFL gitu. Tes TOEFL ketika SKB. Jadi di awal tidak dipersyaratkan yang bersangkutan harus punya tes TOEFL, punya sertifikat TOEFL dengan skor sekian gitu. Kalau di zaman saya di 2014 itu salah satu syarat administrasinya sudah harus punya sertifikat itu gitu. Namun untuk yang sekarang itu TOEFL sudah sudah nggak ada lagi gitu kan sebagai syarat administrasi di depan, tapi dia dilakukan ketika SKB ini kayak gitu. Jadi untuk yang ini saya nggak akan bahas karena memang saya tidak mengalami yang namanya tes TOEFL ketika menjalani serangkaian SKB. Ya, langsung aja ya, kita skip aja untuk yang proses sebelumnya gitu, atau nanti dijelasinnya di belakang, karena intinya adalah di bidang jabatan ini karena terkait tes di bidang jabatan ini karena terkait langsung dengan formasi yang kita lamar, berdasarkan substansinya, berdasarkan jabatannya kayak gitu. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk yang di sini gitu kan, untuk yang di video ini saya hanya akan menerangkan terkait dengan SKB yang pernah saya ikuti terkait formasi jabatan fungsional analis kebijakan gitu. Nah, untuk di zaman saya ketika di tahun 2014 itu ada 2 tes gitu. Ada 2 tes yaitu studi kasus gitu kan, studi kasus, sama satu lagi itu kita seperti disuruh membuat semacam perencanaan gitu, perencanaan tapi yang pakai analisis juga seperti gitu. Nah, untuk studi kasus ini diberikan 5 topik, 5 tema gitu kan, 5 tema atau 5 topik yang harus kita pilih salah satu gitu kan. Jadi dari 5 itu kita pilih satu yang menurut kita menarik, kita analisis masalahnya apa, kemudian ceritanya kita disuruh bikin laporan nih gitu kan. Disuruh bikin laporan kepada presiden terkait dengan 5 tema yang disodorkan itu. Kita harus pilih salah satu untuk dibuatkan laporannya, ya namanya laporan ya. Di situ kan harus ada analisis masalahnya seperti apa, kemudian latar belakangnya seperti apa, sampai dengan rekomendasi kebijakan ataupun jalan keluar yang kita tawarkan kepada presiden. Seperti itu harus kita, waktu pas zaman saya sih gitu kan, itu harus ditulis di kertas folio yang disediakan panitia gitu kan, dengan tulisan tangan gitu, dengan tulis tangan gitu kan. Kebayang kan pegelnya kayak apa gitu, harus tulis tangan gitu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke perencanaan. Jadi ini sebenarnya kalau sekarang gitu ya, saya udah paham gitu kan metode untuk melihat tes-tesnya ini seperti apa. Untuk yang perencanaan ini sepertinya untuk melihat analis kita terkait dengan CBA gitu. CBA ini adalah cost and benefit analysis. Jadi kita menganalisis berdasarkan dari sisi anggaran dan juga dari keuntungan-keuntungan yang memang bisa kita dapatkan dari hasil analisis kita itu. Jadi untuk yang perencanaan ini kita disuruh jadi seolah-olah ditempatkan sebagai PIC gitu ya. Sebagai PIC suatu acara gitu, kita harus merencanakan acara tersebut, kegiatan tersebut dalam waktu 1 tahun gitu kan, 1 tahun atau berapa bulan gitu, ini kita yang tentukan sendiri gitu kan, tahun atau bulan yang kita tentukan sendiri, terus kira-kira biayanya berapa gitu, terus
timnya siapa saja dan butuh berapa orang gitu. Ini semua benar-benar ini tulis tangan juga gitu ya, semuanya tulis tangan. Kita harus merinci tuh gitu, mulai dari misalnya persiapannya itu butuh waktu berapa lama, dengan berapa orang, dibutuhkan biaya berapa, dari mulai perencanaan awal gitu ya, perencanaan kegiatannya sampai dengan evaluasi kegiatannya di akhir kayak gitu. Jadi cuma 2 itu doang sih gitu. Nah, untuk angkatan-angkatan setelah saya gitu kan, karena kan setelah 2014 itu kan sempat moratorium ya 2 tahun gitu. Jadi baru di 2016 atau 2017 gitu baru ada CPNS lagi. Nah, ini mereka untuk SKB-nya dengan formasi jabatan yang sama, selain studi kasus gitu ya, mereka sudah pakai soal menjawab dengan pakai sistem CAT kayak gitu, kayak waktu pas TKB, tapi pertanyaan-pertanyaannya lebih dititik beratkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan jabatan fungsional analis kebijakan itu. Wawancara ini tadi di depan sudah dibilang bahwa wawancara ini ada 2 jenis ya. Ada wawancara dengan psikolog dan juga ada wawancara dengan user atau pejabat terkait di lingkungan instansi yang saya lamar gitu. Nah, untuk wawancara psikolog ini adalah lanjutan dari rangkaian psikotes yang dilakukan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya yang ditanya tentang diri kita gitu kan. Bagaimana si psikolog ini menggali potensi yang ada di diri kita. Jadi pertanyaannya tuh pertanyaan-pertanyaan umum yang sudah pasti sering kita dengar pada saat wawancara psikolog, misal gitu, seperti apa kekurangan dan kelebihan diri kamu, terus ceritakan pengalaman ketika kamu mengalami kesulitan dan bagaimana kamu menyelesaikannya, yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, sedangkan untuk yang wawancara user, karena memang yang menanyakan atau yang mewawancara adalah pejabat di lingkungan terkait, ya ini sebenarnya mencari tahu gitu kan, misalnya kenapa kita interesting untuk bisa bergabung dengan di unit kerja itu ataupun di instansi itu, misalnya seperti itu. Terus biasanya ada yang nanya gitu kan, pengalaman-pengalaman kita, apakah sudah punya pengalaman kerja gitu, apakah sudah punya pengalaman organisasi, terus apakah sudah pengalaman ketika kuliah itu seperti apa gitu. Jadi digalinya seperti itu. Terus juga terkait dengan pemahaman kita tentang unit kerja, kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita melamar di suatu instansi atau di suatu tempat kerja deh gitu, nggak usah di CPNS gitu, di swasta pun ketika kita melamar kerja gitu kan, kita kan pasti akan cari tahu dulu ya gitu, ini perusahaannya terkait dengan hal apa, bergerak di bidang apa, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini saran saya sih gitu kan, untuk menghadapi wawancara user ini mungkin bisa dipelajari gitu ya, terkait dengan SOTK gitu kan, SOTK dari masing-masing instansi yang dilamar kayak gitu, bisa secara organisasinya maupun unit kerjanya kayak gitu. Organisasi ini maksudnya KL-nya ya gitu, ini KL-nya gitu, instansi pemerintahnya, ini unit kerjanya, nanti kamu ditempatkan di mana, apakah memang di lingkup eselon 2-nya kamu bisa pelajari atau di lingkup eselon 1-nya, seperti itu ya. Mungkin itu sih gitu yang saya alami ketika menjalani SKB gitu kan, dulu namanya TKB, tes kompetensi bidang, ketika ngelamar sebagai CPNS di tahun 2014 gitu. Ya, mungkin sekian videonya, nggak panjang-panjang. Semoga video ini membantu teman-teman pejuang CPNS yang sedang berjuang untuk bisa lulus CPNS di tahun ini. Good luck teman-teman.